Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Laude Muhammad Harjoni Cilowasit selaku dosen pengajar mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal. Perkenalkan, saya atas nama Sinar Arya Saputri dengan NIM D1B11951 kelas B, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review saya dengan artikel dengan judul Pengantar Pertanian Berkelanjutan Praktek di Lahan Suboptimal. Menurut Levitt tahun 1978 mengatakan bahwa ketika lahan menghasilkan hasil panen yang kurang maksimal, maka lahan tersebut disebut dengan lahan suboptimal. Lahan suboptimal terdiri dari dua kata, yaitu sub dan optimal, yang dimana sub ini menunjukkan bahwa tanah menghambat pertumbuhan tanaman karena jumlah air, cahaya, atau nutrisi di bawah optimal. Jadi lahan suboptimal menggambarkan karakter khas lahan dengan produktivitas rendah, serta pengambilan ekonomi yang berkurang dan atau keterbatasan yang parah untuk penggunaan pertanian. Adapun untuk gambaran lahan suboptimal dan penyebabnya, untuk gambaran lahan suboptimal ini kita ketahui bahwa lahan suboptimal ini tidak subur, lahannya marginal, serta potensi untuk produktivitas tanaman rendah, miskin sumber daya, rapuh, rentan, atau terdegradasi. Adapun untuk penyebab dari lahan suboptimal ini terdiri dari dua, yaitu karena aktivitas manusia dan secara alami. Untuk aktivitas manusia ini misalnya salah urus dari pemanfaatan sebelumnya. Dan untuk penyebab secara alami itu terdiri dari 7 bagian, yaitu karena kurangnya ketersediaan air, kondisi tanah masam atau pH rendah, genangan pasang surut yang tidak terduga, intruksi air laut, keracunan pirit, nutrisi tanah yang buruk, serta lapisan tanah yang tipis atau tanah berbatu. Dan untuk di sini mengenai strategi pemanfaatan lahan suboptimal, jadi untuk penanggulangannya itu kita bisa melihat dari permasalahan pada lahan suboptimal itu sendiri. Jika kita melihat pada lahan suboptimal itu mengalami kekurangan pH tanah atau pH tanah rendah, maka kita hanya perlu untuk meningkatkan pH tanah tersebut sesuai dengan syarat tumbuh untuk tanaman yang akan kita tanam. Begitu pula jika kita melihat bahwa lahan yang akan kita gunakan itu atau lahan suboptimal ini mengalami kekeringan, maka perlu kita adakannya yang namanya drainase atau pengelolaan ketersediaan air pada lahan tersebut. Untuk prospek masa depan mengenai lahan suboptimal ini bisa kita dapatkan. Yang pertama di sini kita memberikan upaya agar keadaan tanaman atau keadaan tanah yang perlu diperbaiki dalam segala aspek termasuk fisik, kimia, dan mikrobiologi. Jadi di sini kita perlu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan sifat biologi tanah pada lahan suboptimal sehingga tanah lahan suboptimal ini mendapatkan prospek untuk masa depan. Kemudian yang kedua di sini ada sumber daya air yang harus diatur dengan menerapkan pengolahan air baik di lahan kering maupun di lahan basah. Di sini kita perlu memperhatikan untuk ketersediaan air pada lahan suboptimal tersebut. Apabila lahan tersebut merupakan lahan kering yang akan kita tanam adalah tanaman yang membutuhkan jumlah air yang banyak, maka di sini kita perlu untuk mengolah pengairan pada lahan tersebut. Kemudian yang ketiga di sini ada perluasan kultivar tanaman, pertanian adaptif yang diperlukan untuk menghasilkan panen yang optimal. Jadi di sini kita perlu memberikan benih atau bibit tanaman yang memiliki sifat adaptif yang baik pada lahan suboptimal yang akan kita gunakan. Kemudian untuk jenis lahan suboptimal, secara umum lahan suboptimal terdiri dari dua, yaitu lahan basah dan lahan kering. Terdapat 5 jenis lahan suboptimal di Indonesia. Yang pertama yaitu lahan kering masam, kemudian yang kedua yaitu lahan kering pada iklim kering, yang ketiga lahan pasang surut, yang keempat lahan dataran rendah, dan yang kelima adalah lahan gambut. Menurut Mulyani, terdapat 78,2% atau 2/3 luas dataran Indonesia merupakan lahan suboptimal.
Adapun untuk jenis lahan suboptimal pada lahan kering beriklim kering, diketahui bahwa tidak pernah tergenang air tawar atau bahkan kekurangan air, serta rendahnya keberadaan air di lahan kering disebabkan oleh curah hujan yang rendah dan penguapan yang tinggi. Lahan kering beriklim kering ini bisa berubah menjadi gurun, semak belukar, serta padang rumput, sabana, ataupun hutan. Dan untuk lahan kering masam ini ditandai dengan tingkat keasaman yang tinggi pada tanah yang muncul dari proses korosi mineral yang cepat, serta menghilangkan zat dan hanya menyisakan nutrisi non-esensial sehingga menyebabkan keracunan pada tanaman. Diketahui juga pada lahan kering masam ini memiliki pH yang kurang atau rendah yaitu sekitar 5,5 dengan nutrisi yang buruk sehingga mengalami keracunan pada tanaman. Dikatakan pH ini kurang karena pada lahan ini terdapat begitu banyak kandungan aluminium. Selanjutnya yaitu pada lahan suboptimal lahan pasang surut. Pada lahan pasang surut ini dapat ditemukan di sepanjang garis pantai. Rawa pasang surut ini ditandai dengan genangan air sepanjang tahun. Beberapa dari rawa mengandung air asin, ada juga air payau dan selebihnya itu air tawar. Dan selanjutnya ada yang namanya lahan dataran rendah atau rawa lebak, yang dimana kita ketahui bahwa lahan dataran rendah atau rawa lebak ini terbentuk dari curah hujan yang terperangkap di rongga-rongga dataran. Nah, di sini terdapat 3 jenis rawa. Yang pertama, rawa dangkal yaitu sekitar 50 cm sampai dengan 100 cm, dan rawa sedang sekitar 100 cm sampai dengan 200 cm, dan rawa dalam sekitar 200 cm sampai 300 cm. Di sini diketahui bahwa rawa dangkal dengan kedalaman 50 cm sampai 100 cm ini memiliki potensi yang paling tinggi untuk dibudidayakan menjadi pertanian produktif. Kemudian di sini juga ada yang namanya lahan gambut. Jadi lahan gambut ini dapat ditemukan di lintang tinggi belahan bumi di bagian utara, lingkungan pesisir dan daerah tropis lembab dengan iklim basah. Jadi semakin lama lapisan gambut, maka semakin tebal pula lapisan tanah tersebut. Maka tingkat bahan organik yang tidak terurai juga akan meningkat, yang menyebabkan lahan tersebut memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakterisasi lahan berdasarkan gambar yang telah tertera pada PowerPoint. Di sini kita lihat bahwa terdapat gambar A dan B yang dimana kita bisa melihat bahwa lahan ini termasuk dalam lahan kering beriklim kering. Karena dari lahan yang kita lihat ini, karakter lahan ini tidak pernah tergenang oleh air tawar atau bahkan kekurangan air. Yang dimana pada lahan ini mayoritas ditumbuhi oleh semak belukar dan padang rumput. Untuk kondisi tanaman yang tumbuh di sini itu sangat kurang baik karena pada lahan ini sangat kekurangan air sehingga kebutuhan tanaman untuk memenuhi kebutuhan air itu sangat sulit. Baik, selanjutnya di sini ada gambar C yang dimana kita bisa melihat bahwa di lahan ini terdapat tanaman kelapa sawit, yang dimana lahan ini bisa kita masukkan dalam karakteristik lahan gambut, yang dimana lahan ini terletak pada daerah tropis lembab dengan iklim basah yang mayoritas ditanami pada tanaman kelapa sawit. Yang mayoritas pada lahan ini ditanami oleh tanaman kelapa sawit. Untuk kondisi tanaman pada lahan ini, kita melihat bahwa tanaman kelapa sawit ini tumbuh dengan subur karena kita tahu bahwa lahan gambut ini merupakan lahan yang potensial untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian di sini terdapat gambar D dan E, di mana di sini kita lihat terdapat lahan yang ditanami oleh tanaman pisang dan terong. Di sini kita bisa melihat bahwa lahan ini termasuk dalam lahan rawa lebak, yang dimana pada musim hujan lahan ini tergenang dan pada musim kemarau surut dan sulit mengalami kekeringan lahan. Dan untuk kondisi tanaman pada lahan ini sulit tumbuh subur karena kemasaman tanah yang sangat tinggi dan kesuburan tanah yang rendah. Kemudian di sini kita melihat pada gambar F, yang dimana di sini terdapat tanaman pisang dan jagung. Di sini kita bisa melihat bahwa lahan ini termasuk dalam lahan rawa dangkal, yang dimana lahan ini memiliki lapisan nutrisi tambahan yang diendapkan dari aliran hulu, yang dimana tantangannya berasal dari kesulitan memprediksi dan mengelola tingkat air dan tingkat keasaman. Untuk
kondisi tanaman pada rawa dangkal ini memiliki potensi yang paling tinggi untuk dibudidayakan menjadi tanaman produktif. Jadi tanaman pada lahan ini sangat subur sehingga tanaman ini bisa menghasilkan produksi yang tinggi. Baik, untuk gambar selanjutnya di sini yaitu gambar G yang dimana kita lihat terdapat genangan pada lahan tersebut sehingga kita bisa mengkarakterkan bahwa lahan ini merupakan lahan rawa pasang surut yang dimana pada lahan ini ditemukan di sepanjang garis pantai yang dimana rawa pasang surut ini ditandai dengan adanya genangan air dan lahan ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan terletak di dekat pantai. Untuk kondisi tanaman yang tumbuh di lahan ini yaitu tanaman ini sulit subur karena lahan rawa ini mengandung kandungan air asin, ada juga yang payau dan selebihnya itu air tawar. Dan untuk gambar H ini kita bisa melihat bahwa lahan ini merupakan lahan kering beriklim kering yang dimana ditemukan tidak pernah tergenangi oleh air tawar atau bahkan kekurangan air yang mayoritas ditumbuhi oleh semak belukar atau padang rumput. Untuk kondisi tanaman pada lahan kering beriklim kering ini, tanaman ini sulit tumbuh subur karena kurangnya ketersediaan air. Baik, untuk lahan yang terakhir yaitu pada gambar I, di sini terdapat gambar mengenai bahwa terdapat lahan pasca tambang yang dimana lahan ini termasuk dalam lahan kering masam karena kita lihat bahwa lahan ini terdapat pH tanah yang rendah yaitu sekitar 5,5 pH tanah karena pada lahan pasca tambang ini mengandung begitu banyak zat aluminium sehingga hal ini menyebabkan pH tanah pada lahan pasca tambang itu rendah. Selain itu juga unsur hara yang kurang terdapat pada lahan pasca tambang sehingga kita bisa mengatakan bahwa lahan pasca tambang ini jika kita tanami tanaman maka tingkat pertumbuhan pada tanaman ini sangat tidak baik. Baik, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.